Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Destianingsih dari tingkat 1 keperawatan konversi akan membagikan materi tentang pengenalan obat antibiotik dan antikoagulan. Pertama, definisi obat antibiotik dan antikoagulan. Antibiotik merupakan terapi pengobatan untuk infeksi bakteri karena antibiotik terbukti telah mengurangi morbiditas serta meningkatkan keselamatan pasien yang mengalami infeksi bakteri. Sedangkan antikoagulan adalah zat yang dapat mencegah terjadinya pembekuan darah. Kemudian, tujuan penggunaan obat antibiotik dan antikoagulan. Tujuan penggunaannya antibiotik dibedakan menjadi antibiotik terapi dan antibiotik profilaksis. Antibiotik terapi dibedakan menjadi antibiotik terapi empiris dan terapi definitif. Penggunaan antibiotik untuk terapi empiris adalah penggunaan antibiotik pada kasus infeksi yang belum diketahui jenis bakteri penyebabnya. Tujuan pemberian antibiotik untuk terapi empiris adalah eradikasi atau penghambatan pertumbuhan bakteri yang diduga menjadi penyebab infeksi sebelum diperoleh hasil pemeriksaan mikrobiologi. Penggunaan antibiotik untuk terapi definitif adalah penggunaan antibiotik pada kasus infeksi yang sudah diketahui jenis bakteri penyebab dan pola resistensinya. Tujuan pemberian antibiotik definitif adalah eradikasi atau penghambatan pertumbuhan bakteri yang menjadi penyebab infeksi berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi. Kemudian, saya akan menjelaskan jenis obat antibiotik dan antikoagulan. Berdasarkan mekanisme kerja antibiotik, 1. Inhibisi sintesis dinding sel. Antibiotik pertama bekerja dengan inhibisi enzim transpeptidase oleh penisilin dan cefalosporin. Fungsi kedua bekerja dengan menghambat langkah awal dalam biosintesis peptidoglikan. Jenis ini terbagi menjadi antibiotik beta-laktam yang terbagi menjadi 4, yaitu golongan penisilin, golongan cefalosporin, golongan mono-beta-laktam, dan inhibitor beta-laktam. Yang kedua, bacitracin adalah kelompok yang terdiri dari antibiotik polipeptida yang terutama adalah bacitracin A. Yang ketiga, vancomycin merupakan antibiotik lini ketiga yang terutama aktif terhadap bakteri gram positif. Kemudian yang keempat, inhibisi sintesis protein terbagi menjadi aminoglikosida yang terdiri dari streptomycin, neomycin, kanamycin, gentamycin, trombamycin, amikasin, dan netilmycin. Yang kedua, tetrasilklin. Tetrasiklin terdiri dari doxycycline, oxytetracycline, minocycline, dan chlortetracycline. Yang ketiga, clomafenicol. Yang keempat, macrolida yang terdiri dari erythromycin, azithromycin, dan roxithromycin. Kemudian yang kelima, inhibisi asam nukleat. Yang keempat, obat antimetabolit yang menghambat enzim-enzim esensial dalam metabolisme folat. Kemudian jenis antikoagulan antara lain, pertama, ETA. ETA biasa digunakan untuk beberapa macam pemeriksaan hematologi seperti penetapan kadar hemoglobin, hitung jumlah leukosit, eritrosit, trombosit, retikulosit, hemotrosit, dan penetapan laju endap darah karena ETA tidak berpengaruh terhadap bentuk eritrosit dan leukosit sehingga ETA adalah antikoagulan yang sangat baik untuk digunakan dalam pemeriksaan hematologi. ETA mencegah pengumpulan trombosit sehingga antikoagulagen ETA sangat baik untuk hitung jumlah trombosit. Pemakaian ETA dalam jumlah yang berlebihan perlu dihindari. Apabila ETA dipakai lebih dari 2 mg per mili, maka nilai hematrosit menjadi lebih rendah daripada nilai yang sebenarnya. Yang kedua, heparin merupakan antikoagulan yang jarang digunakan untuk pemeriksaan hematologi karena harganya relatif mahal. Tetapi antikoagulan pilihan karena tidak mengubah komposisi darah. Terdapat 3 macam heparin yang digunakan dalam laboratorium, yaitu ammonium heparin, lithium heparin, dan sodium heparin. Kemudian yang ketiga, natrium sitrat yang digunakan dalam larutan memiliki konsentrasi 3,2% dan 3,8%.
Kemudian selanjutnya ada antikoagulan oksalat. Tersedia dalam bentuk natrium oksalat atau Na2C2O4, kalium oksalat K2C2O4, dan amonium oksalat NH4 2C2O4. Oksalat bekerja sebagai antikoagulan dengan cara mengikat ion kalsium. Umumnya bersifat toksik dan berbahaya. Kemudian selanjutnya ada warfarin, merupakan golongan obat yang bekerja tidak langsung dengan menghambat vitamin K, sehingga akan mengganggu golongan ini adalah warfarin akan mengganggu pembentukan faktor koagulasi 2, 7, 9, dan 10. Obat yang termasuk dalam golongan ini adalah warfarin dan coumarin. Warfarin umumnya diberikan mengikuti heparin. Pemberian warfarin dimulai 24 jam setelah heparin dengan dosis 5-10 mg per oral. Kemudian dosis disesuaikan dengan nilai INR. Setelah INR tercapai 2-3 selama 2 hari berturut-turut, biasanya memerlukan 4-5 hari. Heparin dapat dihentikan. Pemberian warfarin diteruskan mengikuti protokol yang digunakan. Kemudian, saya akan menjelaskan indikasi penggunaan obat antibiotik dan antikoagulan. Secara prinsip, pemilihan antimikroba yang tepat harus mempertimbangkan aktivitas mikrobiologi dan farmakodinamik masing-masing terhadap pola sensitivitas kuman setempat. Dosis efektif antimikroba merupakan fungsi dan kadar hambat minimal, kemampuan pertahanan tubuh individu, dan profil farmakokinetika antimikroba. Prinsip penggunaan antibiotik bijak. 1. Penggunaan antibiotik bijak yaitu penggunaan antibiotik dengan spektrum sempit. Kedua, kebijakan penggunaan antibiotik ditandai dengan pembatasan penggunaan antibiotik dan mengutamakan penggunaan antibiotik lini pertama. Yang ketiga, pembatasan penggunaan antibiotik dapat dilakukan dengan menerapkan pedoman penggunaan antibiotik. Yang keempat, indikasi ketat penggunaan antibiotik dimulai dengan menegakkan diagnosis penyakit infeksi. Indikasi penggunaan obat antibiotik dan antikoagulan. Indikasi utama terapi antikoagulan oral adalah trombosis vena dalam. Selain itu juga digunakan pada pasien embolisme paru, fibrilasi atrium dengan resiko embolisasi, dan pasien dengan katup jantung, prostetik, mekanik, atau untuk mencegah terjadinya emboli di atas katup tersebut. Obat antiagregasi dapat juga digunakan pada pasien tersebut. Antikoagulan oral tidak boleh digunakan sebagai terapi lini pertama pada trombosis arteri serebral atau oklusi arteri perifel. Asteftosal lebih sesuai untuk mengurangi resiko serangan iskemik otak yang bersifat sementara. Heparin atau heparin bobot molekul rendah biasanya dipilih untuk profilaksis tromboeli vena pada pasien yang akan dibedah. Sekian video dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.